Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ini sangat kita rasakan, betul-betul menjadi kekuatan dan obat pada kehidupan kita hari ini ketika kita hidup pada zaman materialisme. Hari ini kehidupan materialisme mengepung kita dari segala macam arah, dari segala macam lini. Orang senantiasa menetapkan standarnya sesuai dengan materialitas dan sesuai dengan finansial yang didapatkan seseorang dan diperoleh. Maka sesungguhnya materialisme itu menggelisahkan. Materialisme itu menimbulkan kekecewaan yang banyak pada kehidupan. Materialisme itu kalau dalam bahasa sunnah disebut dengan hubbud dunia, cinta kepada urusan dunia. Dan sesungguhnya pangkal dari urusan dunia itu selalu kekecewaan, kelelahan, dan keletihan yang tidak ada ujungnya. Maka inilah yang menjadikan kita paham, kalaulah materialisme itu adalah penyakit, maka obatnya itu satu, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa memiliki konsep hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Syukur itu senantiasa memberikan kepada kita kualitas. Syukur itu pasti memberikan kepada kita ketenangan. Syukur itu pasti memberikan kita kelapangan. Dan pastinya syukur itu memberikan kepada kita kecukupan kalau kita pandai menjadi hamba yang bersyukur. Yang kaya belum tentu cukup, tapi yang miskin juga belum tentu kurang. Karena kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Allah bagikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Siapa orang yang Allah kehendaki hatinya dia itu dicukupi oleh Allah, yaitu adalah mereka yang senantiasa bersyukur ketika bertawakal terhadap apa yang dia dapatkan. Makanya siapapun di antara kita yang senantiasa bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Ibu dan bapak, pernah nggak kita melihat ada orang gajinya 20 juta tapi belum tentu cukup. Istrinya di rumah marah-marah karena istrinya membandingkan suaminya dengan suami temannya yang gajinya 40 juta. Anak-anaknya tidak pernah merasa cukup karena circle teman main anak-anaknya itu selalu memilih mainan-mainan yang mahal. Akhirnya gaji 20 juta terasa menyiksa. Setiap pulang, setiap slip gaji diambil, maka terjadi pertengkaran demi pertengkaran antara seorang suami dan istri. Sang suami merasa tidak memiliki kedudukan di mata istrinya karena selalu digugat gajinya 20 juta. Padahal 20 juta sebenarnya lebih dari cukup. Ada pula orang yang kita lihat keluarga yang sederhana. Gaji suaminya mungkin cuma 3,5 juta atau 4 juta. Tapi ketika pulang, slip gaji ditarik dari ATM pulang ke rumah, diterima sama istrinya dengan senyuman, dicium tangan suaminya, dan dia merasa cukup. Anak-anaknya dikondisikan hatinya oleh Allah. Allah yang memutarbalikkan hati anaknya. Lalu akhirnya anak tersebut tidak pernah meminta satu mainan yang mahal. Kalau melewati toko mainan, anaknya dilembutkan hatinya oleh Allah untuk tidak berani meminta, karena dia tahu bagaimana perjuangan seorang bapak ketika mencarikan rezeki untuknya. Akhirnya 4 juta terasa sebagaimana di antara taman-taman surga. Kenapa? Karena mereka memiliki konsep kesyukuran yang begitu luas di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita paham materialisme mengatakan kepada kita bahwasanya kaya itu pasti cukup. Salah, kaya belum tentu cukup. Kalau kaya itu pasti cukup, pasti koruptor itu tidak datang dari orang kaya. Tapi kenapa koruptor itu rata-rata yang korupsi dan tertangkap, kalau itu benar, rata-rata rekening mereka di atas 3 miliar, di atas 5 miliar, di atas 10 miliar, tapi masih bisa korupsi karena yang kaya belum tentu cukup. Kenapa banyak orang miskin ketika menemukan tas isinya uang di toilet bisa mengembalikan uang itu tanpa dia kurangi sedikit pun atas tas yang dia dapatkan? Karena kadang-kadang yang miskin itu merasa cukup. Yang paling mahal sekarang itu bukanlah villa, yang paling mahal bukanlah mobil Ferrari, tapi yang paling mahal itu rasa kecukupan yang hari ini sudah mulai hilang satu persatu di antara hati kita, karena kita terkondisi dengan materialisme dan terkondisi dengan kapitalisme yang tidak kita sadari sudah masuk kepada ruang dan hati kita di dalam kita menjalani kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham, syukurlah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Ketenangan ibu ketika memiliki keluarga simpel, jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Ketenangan bapak simpel, jangan pernah membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Ketenangan kita punya anak itu simpel,
yaitu ketika kita tidak perlu membandingkan anak kita dengan anak orang lain, tidak perlu mengukur ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu orang. Itulah bagaimana kesyukuran itu penting. Makanya inilah saatnya kita melihat lebih dalam kepada diri kita dan jangan terlalu banyak melihat keluar. Kasratun nadhar, kata Ibnu Rajab, banyak melihat itu bisa meradangkan hati. Kalau tenggorokan kita bisa radang gara-gara es, hati itu bisa meradang kalau kita sudah banyak melihat dan mulai membandingkan. Makanya Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu loh, lihat, apakah kalian itu tidak melihatnya? Ini sudah 2 nih, insyaallah 3 lagi. Lumayan berat ini. Makanya inilah yang menjadikan kita harus melihat kepada diri kita atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah itu tidak pernah salah takaran. Kalau Allah salah takaran, pertanyaan kita simpel. Terus yang benar siapa menakar kalau Allah itu salah takaran? Allah itu tidak pernah salah takaran. Yang salah itu ketika hati kita sebagai raja dalam kehidupan kita sudah tidak bisa memberikan kesyukuran atas apa yang Allah takar pada kehidupan kita. Disitulah berbagai macam kegelisahan, keresahan kita akan dapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Bukan suami kita yang salah, tapi cara kita melihat suami kita. Bukan yang salah anak kita, tapi cara kita melihat anak kita yang salah. Hari ini ilmu itu banyak. Ibu bisa dapatkan di handphone, ibu bisa dapatkan di iPad, ibu bisa dapatkan di laptop. Didapatkan mudah, ilmu bisa di mana-mana. Yang hilang itu apa? Keberkahan kita melihat suami kita, melihat anak kita, melihat motor kita. Itulah yang hilang. Cara melihat lebih berkah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya hilang ketenangan dalam kehidupan kita, hilang kecukupan pada diri kita kalau kita tidak berusaha untuk memberikan kesyukuran setiap waktu. Syukur itu tidak gampang. Syekh Turaimi itu mengatakan kepada kita, sabar dan syukur itu terkadang jauh lebih berat syukur. Sabar itu biasanya hanyalah sepenggal pada episode kesulitan yang kita hadapi. Di situ kita kita bersabar. Tiba-tiba ibu sakit, nah di situ bersabar. Tiba-tiba dagangan ibu tidak laku, di situ ibu bersabar. Sepenggal waktu ketika kita menghadapi kesulitan. Tapi kalau syukur itu tidak bisa sepenggal waktu. Tapi sepanjang masa kita hidup kita bersyukur. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah berlimpah. Cuma kita sering tidak merasa, karena kita sering dilalaikan dari setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan syukur itu sulit. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan dzikir yang beliau lazimi setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan itu dilazimi Nabi, bukan hanya habis sholat subuh. Tidak sebagaimana Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, tapi dilazimi Nabi setiap habis sholat 5 kali dalam satu hari. Maka itu membuktikan bahwasanya Nabi saja meminta tolong untuk bersyukur. Karena syukur di tengah kelapangan itu tidaklah gampang.